Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semoga kalian semua selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna, yaitu Al-Batin, Al-Wali, Al-Mujib, dan Al-Jabbar. Anak-anak, ada yang tahu tidak apa pengertian dari Asmaul Husna? Iya, benar sekali. Asmaul Husna adalah nama-nama baik milik Allah. Asmaul Husna berjumlah 99. Anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji kepada siapa saja yang menghafal Asmaul Husna akan diberi pahala dan dijanjikan masuk surga. Nah, anak-anak, kita dianjurkan untuk membaca dan menghafal Asmaul Husna serta berdoa menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yudkhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun." Artinya, hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang Al-Batin. Nah, Al-Batin ini artinya maha tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Allah Subhanahu wa taala maha tersembunyi artinya zat yang tersembunyi dari cara bagaimana dia berada atau kaifiyah, tersembunyi dari pandangan kasat mata dan indera manusia karena manusia memuliakannya. Dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 3 yang berbunyi, "Wal awwal wal akhir wat tahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim." Artinya, dialah yang awal dan akhir, dan yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Dan yang kedua, Al-Wali. Al-Wali artinya maha melindungi. Allah Subhanahu wa taala mencintai dan melindungi makhluknya. Al-Wali dapat diartikan pula maha menguasai dan mengurus semua urusan makhluknya. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 257, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'ut taghutu yujrijunahum minan nuru ilaz zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Yang artinya Allah Subhanahu wa taala pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan atau kekafiran kepada cahaya iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Anak-anakku sekalian, perlindungan Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat fisik saja, melainkan melindungi kita dari kesesatan dan menuju jalan yang benar. Yang pertama, bagi orang yang beriman selalu ingat Allah, dan yang kedua, bagi orang yang tidak beriman akan selalu bersama setan. Dan selanjutnya, Asmaul Husna Al-Mujib. Al-Mujib artinya maha mengabulkan doa.
Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa orang-orang yang memohon kepadanya. Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 186, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran." Anak-anak, di sini ada contoh perilaku mencerminkan Asmaul Husna Al-Mujib. Yang pertama, berdoa setelah melaksanakan sholat. Yang kedua, berdoa ketika mengerjakan sesuatu, misalnya ujian sekolah. Yang ketiga, berdoa untuk orang sakit. Dan yang keempat, orang tua yang mendoakan anaknya. Anak-anak, ada yang tahu tidak apa arti dari Al-Jabar? Ya, benar sekali. Al-Jabar itu artinya yang maha memaksakan kehendak. Al-Jabar berasal dari kata jabaro, yang dipakai untuk makna perbaikan dan kadang untuk makna pemaksaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Jabar dapat memperbaiki yang rusak. Contohnya, ketika kita mengira orang yang sakit parah akan meninggal dunia, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak atas segala sesuatu yang terjadi, maka orang yang sakit itu tiba-tiba sembuh dan sehat kembali. Nah, anak-anak, itu tadi materi yang sudah Ibu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang materi Ibu sampaikan tadi bermanfaat untuk kalian semua. Anak-anakku, Ibu mempunyai satu hadis yang berbunyi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kita senantiasa dapat meniru akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Amin, amin ya robbal alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.